Yuk. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 32 dan di sini kami akan mempresentasikan mengenai hasil dari ujian komprehensif kami tentang mengenai desain sebuah air conditioner system atau HVAC system dari klinik. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Alvin Tanoto dengan NPM 21066400064. Saya Izzat Kolbi Hendrinov, D1067281105. Saya Farhan Mana Ramadan dengan NPM 210670494. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai deskripsi kasus dari eh, proyek yang kita kerjakan. Jadi di sini kami diberikan sebuah kasus untuk mendesain sebuah pendingin udara dengan mempertimbangkan kesembilan pertimbangan ini, ukuran ruangan sampai dengan sumber panas yang ada dari dalam dan dari luar dari ruangan tersebut. Dengan mempertimbangkan juga standar kenyamanan untuk ruangan tersebut. Dan untuk analisa yang kita analisis adalah sebuah ruangan klinik. Nah, ini adalah sebuah denah dari ruangan yang kita analisa, yaitu ini adalah simpel klinik ya, dengan tiga ruangan aktif yang terokupasi. Jadi yang pertama ada ruangan registrasi atau ruang tunggu, lalu disambungkan dengan sebuah lorong dan di samping lorong itu ada ruang perawatan dan di ujung lorong ada ruang konsultasi. Nah, jadi total dimensi dari klinik ini sendiri adalah 8 kali 3 kali 3 meter dengan parameter dari ruangan ini diambil berdasarkan ASRE 170 Ventilation of Healthcare Facilities. Didapatkan air pressure dari dalam ruangan ini adalah positif karena untuk menjaga kebersihan dan kualitas udara di dalam. Lalu variable temperature adalah 20 Celcius sampai 24 Celcius. Relative humidity-nya 40% sampai 60% dan air change per hour-nya 12 sampai 15 ACH. Nah, lalu di sini kita mendefinisikan beberapa zona yang ada pada gedung dengan eh, perhitungan luas dari masing-masing komponen yang ada. Yang pertama ada jendela. Jadi total luas jendela dengan asumsi tiga jendela dari masing-masing ruangan itu total luasnya adalah 4,5 meter kuadrat. Lalu pintu dengan menggunakan standar yang ada, jadi total luas pintu ada 6 meter kuadrat dan dinding itu dihitung dari dinding eksternalnya, yaitu totalnya adalah 52,5 meter kuadrat dan total luas atap adalah 24 meter kuadrat. Oke, selanjutnya adalah pemilihan material, di mana pemilihan material yang tepat itu sangat penting untuk mencapai efisiensi termal di fasilitas klinik. Pada slide ini kita melihat analisis tentang material yang digunakan untuk dinding, jendela, pintu, dan plafon. Yang mana masing-masing dengan U vector yang rendah. U vector ini tuh adalah indikator utama dalam efisiensi termal material, di mana semakin rendah U vector, semakin sedikit panas yang dapat berpindah melalui material tersebut. Material dengan U vector rendah mampu meminimalkan transfer panas sehingga mengurangi beban pendinginan atau heat load di dalam ruangan. Yang mana sangat penting buat menjaga lingkungan yang nyaman dan hemat energi di klinik tersebut. Sebagai contoh, di dinding menggunakan beton berinsulasi XPS yang memiliki U vector 0,23 sehingga dapat memberikan isolasi yang baik dengan ketahanan terhadap kelembaban dan tekanan. Sangat ideal lah untuk kebutuhan klinik. Lalu jendela dengan double glaze dengan lapisan low E juga dipilih dengan U faktor 1,12 karena kemampuannya bisa memantulkan panas tanpa mengurangi cahaya alami. Selanjutnya untuk pintu menggunakan material autoclave air atau constraint atau AC dipilih karena U faktornya 0,2 dan isolasinya yang tinggi untuk menjaga suhu internal. Sedangkan plafon menggunakan fiberglass yang ringan, tahan api, dan memiliki faktor 0,29. Gunanya untuk mastiin si plafon ini turut mendukung efisiensi thermal secara keseluruhan. Next. Selanjutnya pada slide ini itu menjelaskan mengenai komponen beban isolasi bangunan, di mana
dari bagian perhitungan cooling load ini untuk memiliki tujuan untuk mempertahankan suhu nyaman di dalam bangunan, di mana pada elemen ini menyangkut bangunan seperti dinding, jendela, pintu, dan atap. Berdasarkan standar ASRE standar 170 2021, di mana rumus dari perhitungan beban dari tiap elemen itu dihitung dengan menggunakan rumus Q sama dengan U dikali A dikalikan delta T. Di mana U yang tadi sudah dijelaskan pada slide sebelumnya eh, merupakan U faktor atau koefisien konduksi termal dari material bangunan. Kemudian A adalah luas permukaan dari elemen tersebut dan delta T adalah perbedaan suhu di luar ruangan di dalam dan juga di dalam ruangan dengan bentuk dry bulb temperatur. Di sini melalui perhitungan yang sebelumnya ditemukan bahwa luas permukaan dinding yaitu 52,5 meter kuadrat dan juga luas permukaan jendela 4,5 meter kuadrat dan juga atap 624 meter kuadrat dan juga pintu 6 meter kuadrat. Dan sama halnya juga pada koefisien koneksi dinding yang jendela, atap, dan pintu yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, di mana ditemukan bahwa perbedaan suhu di dalam delta T ini merupakan 23,4 derajat Fahrenheit. Karena dalam kasus ini kami mengasumsikan di mana dry bulb dalam ruangan diatur pada angka 71,6 derajat Fahrenheit dan suhu luar ruangan diasumsikan 95 derajat Fahrenheit. Selanjutnya, pada detail perhitungan dari setiap elemen ini menggunakan rumus yang sama yaitu Q dikali U dikali A dikali delta T seperti pada contohnya pada elemen tembok dengan uh, U faktor merupakan 0,23 dan luas permukaan 52,5 serta perbedaan suhu dry bulb temperatur 23,4 dan didapatkan hasil 282,5 watt. Dan begitu pun sama halnya dengan rumus untuk mencari di jendela, pintu, dan juga atap. Sehingga ditemukan total beban panas dari isolasi bangunan sebesar 591,38 watt. Oke, selanjutnya ada beban alat elektronik yang sekiranya akan dibutuhkan dan diperlukan di dalam penggunaan suatu ruangan klinik ya. Jadi beban elektronik ini berdasarkan dari spesifikasi produk yang kita dapatkan dari manual produknya sendiri atau dari e-commerce atau bisa juga diambil dari ASRE Handbook ya Fundamentals Chapter 18. Nah, jadi identifikasi cooling load alat elektronik di dalam ruangan masing-masing ruangan di klinik yang sudah kita identifikasikan dapat dilihat di kotak-kotak berikut ini. Di ruang perawatan kami menggunakan examination light atau lampu untuk eksaminasi pasien, alat sterilisasi, monitor medis, lalu ada USG juga alat pemeriksaan, pompa suction jika dibutuhkan ada pasien yang membutuhkan, lalu ada EKG juga, medical refrigerator. Lalu untuk ruang registrasi dibutuhkan komputer administrasi untuk registrasinya, lalu printer multifungsi, TV atau layar display untuk customer experience, lalu ada juga charging station yang kita asumsikan ada 5 port dengan masing-masing 50 watt. Lalu ada mesin fotokopi dan untuk ruang konsultasi diperkirakan dokter membutuhkan satu komputer, printer untuk diagnosa, lalu lampu meja. Lalu cooling load kalkulasi yang digunakan berdasarkan rumus dari hasil ini adalah sigma dari total alat uh, ya perjumlahan dari total alat yang ada dan didapatkan ruang perawatan itu totalnya adalah 2.500 watt, ruang registrasi 1.500 watt dan ruang konsultasi 450 watt. Sehingga total cooling load pada alat elektronik yang ada di dalam satu gedung klinik ini adalah 4.450 watt. Selanjutnya pada slide ini menjelaskan dua komponen penting dalam perhitungan beban pendingin atau cooling load, di mana terdapat dua komponen yaitu beban intensitas lampu dan juga flow rate atau pertukaran udara, di mana
pada beban intensitas lampu ini mengacu pada standar dari ASRE 90.1, di mana standar ini memberikan panduan tentang intensitas lampu yang ideal untuk bangunan klinik. Maka dari standar tersebut ditemukan bahwa rekomendasi intensitas lampu pada ruang klinik itu sebesar 15 watt per meter persegi, di mana pada bangunan kami dengan ukuran ruangannya itu 24 meter persegi, maka digunakan rumus Q sama dengan densitas lampu dikali area klinik. Dengan hasil substitusi tersebut, dihasilkan Q sama dengan 15 watt per meter persegi dikali 24 meter persegi. Sehingga hasilnya yaitu 360 watt yang merupakan beban panas yang dihasilkan oleh lampu. Selanjutnya untuk perhitungan flow rate atau pertukaran udara, kami menggunakan berdasarkan standar ASRE 62,1 untuk ventilation for acceptable indoor air quality, di mana berdasarkan standar ini untuk ventilasi, standar ini mengatur nilai ACH, di mana ACH itu merupakan air change per hour yang mengindikasikan berapa kali udara di ruangan harus diganti per jam untuk menjaga kualitas udara. Dengan ruangan kami yaitu berukuran 24 meter persegi dan juga tingginya itu 3 meter, maka volume ruang kami yaitu 72 meter kubik, di mana dengan nilai ACH sebesar 6 mengindikasikan bahwa 6 kali pergantian udara per jam. Maka laju aliran udara atau flow rate dapat dihitung yaitu volume klinik dikali ACH sama dengan 72 meter kubik dikali 6 sama dengan 432 meter kubik per jam. Oke, selanjutnya adalah panas yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Di mana di ruang klinik kita tahu beban panas dari aktivitas manusia itu merupakan komponen penting karena akan mengaruhi sistem suhu. Beban ini tuh bisa berasal dari metabolisme tubuh dokter, staf, ataupun pasien yang mengeluarkan panas dalam bentuk sensible heat dan latent heat. Berdasarkan Guideline for Design and Construction of Hospital and Outpatient Facilities serta ASRE Handbook, didapatkan bahwa aktivitas ringan di klinik seperti duduk, berdiri, atau bergerak ringan itu akan menghasilkan panas sekitar 75 sampai 100 watt per orang. Dan untuk perhitungan ini kita menggunakan rata-rata 87,5 watt per orang sesuai dengan intensitas aktivitas di lingkungan klinik yang cenderung ringan. Jika kita menghitung jumlah orang yang ada dalam setiap ruangan, di mana ada 3 orang di ruang konsultasi, 4 orang di ruang perawatan, dan 11 orang di ruang registrasi, maka totalnya adalah 18 orang. Dan dengan menggunakan beban panas rata-rata 87,5 watt per orang, didapatkan total beban panas aktivitas manusia di seluruh ruangan klinik adalah 1575 watt. Next. Selanjutnya, pada slide ini menjelaskan beban komponen dari beban kalor dan juga beban kalor sensibel dan juga laten. Yang pada perhitungan ini berdasarkan kepada standar dari ASRE 2020 bab HVAC System Equipment, di mana pada dasarnya beban kalor di ruangan ini menjadi dibagi 2 jenis, yaitu beban kalor sensibel atau QS dan juga beban kalor laten atau QL. Di mana di sini kami sudah mengutip rumus dari bab pada sistem and equipment tersebut yang kemudian kami olah kembali untuk mengetahui nilai QS dan juga QL, sehingga ditemukan rumus untuk menghitung beban kalor sensibel yaitu QS sama dengan 1,08 dikali CFM dikali delta T dikali 0,29, di mana pada nilai ini terdapat 0,29 yang merupakan konversi untuk merubah BTU per hour menjadi nilai watt. Begitupun juga pada rumus untuk mencari QL atau beban kalor laten, yaitu menggunakan rumus 0,68 dikali CFM dikali delta AH atau absolute humidity dikali 0,29. Selanjutnya dari kasus ini kami menggunakan asumsi pada sebelumnya, yaitu untuk dry bulb dalam yaitu 71,6 derajat Fahrenheit dan suhu dry bulb luar itu 95 derajat Fahrenheit. Dan dari standar ini juga
ditemukan bahwa nilai CFM pada slide sebelumnya itu 6 ACH, dan di sini kami menggunakan persentase relative humidity dalam yaitu 50% dan juga persentase relative humidity luar yaitu 80%. Selanjutnya untuk perhitungan kalkulasi detail dari rumusnya ini melalui komponen yang telah diketahui dan juga melalui perhitungan melalui psychometric chart, kami menemukan nilai AH atau absolute humidity dalam yaitu sebesar 57,58 grain per pounds dan juga absolute humidity luar yaitu 202,5 grain per pounds. Dan juga delta temperatur dari dry bulb sendiri yaitu 23,4 derajat Fahrenheit. Maka dari itu dapat langsung dilakukan kalkulasi untuk menghitung nilai QS atau beban kalor sensibel yaitu 1,08 dikali 6 dikali 23,4 derajat Fahrenheit dikali 0,9 dihasilkan 44 watt. 44,44 watt. Dan juga beban kalor laten dengan rumus 0,68 dikali 6 ACH dikali 144,92 yang merupakan ini perbedaan absolute humidity antara humidity luar dan juga dalam melalui perhitungan dan pembacaan dari grafik psychometric chart dan dikalikan 0,29 sehingga dihasilkan 173,29 watt. Maka dari itu total beban panas sensibel dan laten yaitu sebesar 217,73 watt. Oke, selanjutnya berdasarkan hasil perhitungan cooling load, total beban pendingin yang dibutuhkan untuk klinik ini sebesar 3,194,11 watt atau sebesar 3,2 kilowatt dengan mempertimbangkan faktor keamanan atau safety factor sebesar 1,7, maka kapasitas pendingin yang dibutuhkan itu berada dalam rentang 3,2 hingga 5,44 kilowatt. Rentang ini gunanya untuk memastikan bahwa sistem pendingin dapat menangani fluktuasi beban dan memberikan pendinginan yang secara konsisten, bahkan pada saat-saat puncak aktivitas di klinik. Lalu kami memilih sistem AC sentral dengan spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan klinik, yaitu cooling capacity rated sebesar 5,28 kW, power input rated sebesar 1,76 kW, COP sebesar 3, dan ER atau Energy Efficiency Ratio sebesar 10,24. Berdasarkan spesifikasi ini, sistem AC sentral dinilai dapat memberikan efisiensi yang optimal dalam pemakaian energi, serta mampu memenuhi beban pendingin klinik secara berkelanjutan dengan kapasitas yang lebih dari cukup. Dan dengan COP dan ER yang tinggi juga, sistem ini dirancang untuk memberikan efisiensi energi secara maksimal, mengurangi konsumsi listrik, dan menjaga distribusi suhu yang merata di seluruh ruangan klinik. Next. Nah, selanjutnya ada proyeksi finansial, di mana proyeksi finansial ini dilakukan dan menunjukkan bahwa desain sistem pendingin udara hemat energi di klinik ini menawarkan keuntungan yang signifikan dibandingkan dengan klinik konvensional. Berdasarkan data yang ada, konsumsi listrik harian berhasil diturunkan dari 42,5 kWh menjadi 24 kWh dengan menghasilkan penghematan sebesar 43,5%. Efisiensi energi ini nggak hanya mengurangi beban biaya operasional, tapi juga memperpanjang umur peralatan atau lifetime yang ada, sehingga akhirnya menurunkan biaya maintenance atau perawatan dan memberikan nilai lebih pada investasi jangka panjang. Meskipun investasi di awal lebih tinggi sebesar 51 juta, analisis menunjukkan bahwa proyek ini memiliki potensi keuntungan finansial yang menjanjikan dengan nilai NPV sebesar 191 juta, IRR 19,20%, serta payback period selama 4 tahun. Rancangan ini terbukti layak secara ekonomis dan EBITDA juga menunjukkan tren positif setiap tahunnya, sehingga memperlihatkan bahwa keuntungan akan terus meningkat seiring waktu, sehingga investasi ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi operasional klinik. Sekian dari kami. Ada yang ingin ditambahkan dengan yang lain? Oke, selanjutnya ada rekomendasi ya. Jadi tentu saja dalam klinik tidak hanya mementingkan keuntungan, tapi kualitas udara untuk menjaga kenyamanan pasien merupakan salah satu prioritas utama. Jadi beberapa ini adalah rekomendasi yang digunakan kira-kira digunakan untuk dapat menjaga kualitas udara yang ada di dalam.
karena tentu saja ini menjadi sangat penting. Jadi yang rekomendasi yang pertama adalah kita dapat memanfaatkan natural lighting. Jadi penggunaan pencahayaan natural dan meletakkan jendela pada tempat yang efektif agar dapat mengurangi beban beban pendinginan dari dalam ruangan. Lalu gunakan material juga penyerap panas yang rendah dan pertimbangan ventilasi dan exhaust fan karena tentu saja kualitas udara itu akan mempengaruhi kenyamanan dari pasien dan juga gunakan juga smart energy system. Jadi untuk mengatur penggunaan energi secara otomatis dan rekomendasi ini semua adalah dengan constraint keuangan yang cukup dan ekonomi yang memadai. Mungkin dari kelompok 32 itu saja, kurang lebih yang mohon maaf. Terima kasih. Gimana seperti itu?